5 calon bintang masa depan Timnas Indonesia di skuad Piala AFF U19 2022. Ada wajah baru. Timnas Indonesia U19 telah menjalani pemusatan latihan atau TC sejak Senin 20 Juni 2022 di Stadion Madia, Jakarta. Mereka nantinya akan melakoni laga di Piala AFF U19 2022 mulai 2 hingga 15 Juli mendatang. Ada 30 nama yang telah dipanggil Sintayong untuk TC kali ini. Sejumlah nama baru juga muncul dalam daftar tersebut. Bibit muda ini tentunya diproyeksi sebagai masa depan Timnas Indonesia nantinya. Sejumlah penggawa muda sudah terlihat kualitasnya di lapangan. Ada sekitar 5 calon yang diprediksi bisa menjadi bintang masa depan skuad Garuda menurut kabar Arena Kita. Marcelino Ferdinand, wonderkid Persebaya Surabaya ini tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kiprahnya di level senior pun telah dia tekuni hingga level Asia. Marcelino Ferdinand bahkan berhasil menjadi pencetak gol termuda di kualifikasi Piala Asia 2023. Catatan itu tentu mencuri banyak perhatian banyak masyarakat Indonesia. Gelandang berusia 17 tahun itu diyakini bisa menjadi masa depan Timnas Indonesia. 4. Ronaldo Kuateh. Catatan Ronaldo Kuateh di Timnas Indonesia senior pun tak kalah mentereng dengan Marcelino. Ronaldo bahkan tercatat sebagai pemain termuda di Indonesia dengan debut tim senior mengalahkan Asnawi Mangku Alam. Kala tampil di turnamen Kowloon Cup 2022, Ronaldo berhasil menjadi sorotan banyak negara Eropa. Dia juga menjadi salah satu pemain muda yang kerap diandalkan Sintayong sebagai ujung tombak. 3. Muhammad Ferrari, wonderkid Persija Jakarta ini menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia U19. Dia merupakan salah satu bek andalan skuad Garuda Muda. Penampilannya di turnamen Kowloon Cup 2022 juga cukup mengesankan. Ferrari juga dipercaya menjadi starter oleh Sintayong kala berhadapan dengan Timnas Korea Selatan di laga uji coba bulan Maret lalu. 2. Raka Cahyana. Nama Raka Cahyana melambung kala dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia menang perdana di turnamen Kowloon Cup 2022. Skuad Garuda unggul 1-0 atas Ghana berkat gol Raka di menit ke-58. Bek sayap kanan Timnas Indonesia itu diyakini mampu menjadi bintang ke depannya. Raka dipercaya mampu berperan sebagai pengganti Asnawi Mangku Alam. 1. Zanadin Faris. Berbeda dengan 4 pemain sebelumnya, Zanadin Faris adalah wajah baru di skuad Garuda U19 saat ini. Pemain Persis Solo ini sukses mencari perhatian masyarakat Indonesia berkat aksi individualnya di Piala Presiden 2022 kala berhadapan dengan PSS Sleman. Winger kelahiran Bekasi itu dikadang-kadangkan bisa menjadi bintang Timnas Indonesia selanjutnya. Kesempatan tampil di Piala AFF U19 menjadi momennya untuk kian menempa diri. Sintayong diamanatkan untuk melatih 3 kelompok umur Timnas Indonesia, yakni dari level U19, U23 hingga senior. Meski diakui oleh Sintayong bahwa itu membuatnya sangat lelah, pria Korea Selatan tersebut tetap menjalaninya karena punya alasan penting. Sintayong memiliki agenda yang amat sibuk pada tahun 2022 ini. Usai menemani Timnas Indonesia senior di Piala AFF 2020, Sintayong langsung menangani Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2022 silam. Usai SEA Games 2022, Sintayong langsung kembali menangani Timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Asia 2022. Kemudian Sintayong sibuk membesu Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2022 mendatang. Mantan juru taktik Timnas Korea Selatan itu tak memungkiri bahwa melatih 3 kelompok umur sangat melelahkan. Akan tetapi, melatih 3 kelompok umur sekaligus dinilainya amat penting. Menurutnya 3 kelompok umur Timnas Indonesia harus memiliki sistem dan program yang sama. Jika tidak, Timnas Indonesia senior nantinya akan sulit berprestasi. Tim senior saat ini skuadnya hampir sama dengan U23, jadi secara program dan sistem memang harus dibawa untuk diterapkan di 3 tim ini, kata Sintayong kepada awak media di Stadion Madia Senayan pada Rabu 22 Juni 2022. Sintayong mengaku sudah susah-susah membangun pondasi tim selama pemusatan latihan, baik saat di Turki pada akhir tahun lalu maupun di Korea Selatan pada tahun ini. Dia khawatir jika melepas salah satu kelompok umur timnas, jerih payahnya selama pemusatan latihan akan sia-sia.
Memang ada rasa capek dan lelah, namun 3 tim ini harus saya pegang. Kalau tidak, pastinya akan balik lagi ke semula, pungkasnya. Meski lelah, Sintayong terbukti tetap mampu memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Terbukti timnas Indonesia mampu lolos ke putaran final Piala Asia 2023 usai lama absen dari ajang tersebut. Sempat beredar rencana bahwa Sintayong akan dialih tugaskan ke timnas Indonesia U19 agar bisa lebih fokus mempersiapkan tim jelang bergulirnya Piala Dunia U20 2023. Namun, Sintayong tegas menolak rencana PSSI tersebut. Timnas U19 Indonesia selalu kick off malam di fase grup Piala AFF U19 2022. Alasan komersil kembali diutamakan. Timnas U19 Indonesia akan segera melakoni ajang Piala AFF U19 2022 dari 2 hingga 15 Juli 2022. Sebagai persiapan, PSSI telah memanggil 30 pemain untuk TC Timnas U19 Indonesia di Jakarta mulai Senin 20 Juni 2022. Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Menariknya, jadwal menempatkan Garuda Nusantara selalu kick-off di malam hari dalam laga fase grup. Jadwal kick-off malam hari tengah menjadi sorotan saat ini sejak bergulirnya Piala Presiden 2022. Terlebih dengan adanya insiden meninggalnya 2 supporter Persib Bandung saat laga kontra Persebaya Surabaya, Sabtu 18 Juni 2022. Ramai di media sosial Twitter seruan yang berisikan bentuk protes terhadap jadwal pertandingan. Penggugah menganggap kick-off laga pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat itu terlalu malam yang memberikan efek domino bagi semua pihak, termasuk pemain dan penonton. Berikut adalah jadwal lengkap Piala AFF U19 2020. APPI desak kick-off laga sepak bola nasional jangan terlalu malam. Ini alasannya. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI turut buka suara terkait ramainya protes warganet soal kick-off laga sepak bola yang terlalu malam. Baru-baru ini warganet dan publik dunia maya tengah menyoroti kick-off malam hari sejak bergulirnya Piala Presiden 2022. Sorotan lebih tajam mengarah ke ajang ini terlebih setelah adanya insiden meninggalnya 2 supporter Persib Bandung saat laga kontra Persebaya Surabaya Sabtu 18 Juni 2022. Di media sosial Twitter, seruan berisikan protes terhadap jadwal kick-off digaungkan. Penggugah menganggap kick-off laga pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat itu terlalu malam, yang memberikan efek domino bagi semua pihak termasuk pemain dan penonton. Ada 5 poin yang menjadi alasan penolakan jam kick-off terlalu malam. Pertama, kick-off terlalu malam akan menyulitkan pengawasan atas perilaku aparat, panitia pelaksana, juga supporter karena pintu masuk dibuka setelah kondisi gelap. Kedua, kick-off terlalu malam akan memperparah keadaan apabila terjadi coach atau gesekan. Ketiga, kick-off terlalu malam memperbesar resiko terkena tindak kejahatan jalanan bagi penonton saat berjalan pulang. Keluar stadion pukul 11 malam mempertaruhkan keselamatan penonton. Keempat, kick-off terlalu malam mengganggu jam biologis pesepak bola yang akan berdampak ke kualitas performa. 5. Kick-off terlalu malam tidak ramah bagi anak-anak dan mengganggu jam biologis mereka, padahal sepak bola adalah hiburan bagi semua tanpa terkecuali. Ketua Organizing Komite Piala Presiden 2022 Ahmad Hadian Lukita sempat merespons santai tuntutan ini. Menurutnya kick-off pertandingan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat adalah hal lumrah. Namun kini Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI turut menyatakan sikapnya. Dalam pernyataan resmi, CEO APPI M. Hardika Aji berharap kedepannya kick-off laga sepak bola nasional jangan terlalu larut.
Perlu kajian mendalam mengenai bahasan waktu pertandingan terutama dari sisi kesehatan, ujarnya. Tapi laporan pemain mereka mengeluhkan tanding jam terlampau larut karena baru bisa tidur saat subuh menjelang, tambahnya.